Anak-anak kita mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh nasional supaya dia cinta NKRI dan dia juga cinta agama. Tak dapat dipisahkan antara agama dengan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah dari para ulama. Ini mensyukuri nikmat anak. Mensyukuri nikmat anak itu bisa kalau tidak ada ayah ibunya. Gak ada. Ibu syukuri nikmat punya suami. Suami kau mana? Itu yang lisut itu. Gimana kau ketemu dengan suamimu dulu? Salah sambung. Kau gimana ketemu dengan suamimu dulu? Itulah ditangkap security. Syukuri dia orang yang baik-baik. Al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, allati tu'inu ala imanihi, yang dikirim Allah untuk menjaga iman bapak dan ibu. Ini bapak-bapak malam ini bisa datang pengajian kan karena ibu salihah kan? Coba ibu nggak salihah, papa mau kemana? Mau ngaji pengajian. Gayamu jadul. Pakai dong celana jeans yang sobek-sobek kayak habis ngebut. Ayo kita ke mall. Masa ke masjid? Nanti ke masjid udah agak-agak pikun dikit. Ini ibu-ibu bisa datang ke pengajian malam ini karena suaminya soleh kan? Coba kalau suaminya nggak soleh, nggak mungkin bisa dapat izin pengajian. Papa, aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Jangan ngaji, ustadz radikal. Ngapain diterima di Balikpapan, di Singapura aja diusir. Tapi karena suaminya orang yang soleh. Mau kemana? Mau ke masjid. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergilah Adinda. Abang nggak ikut. Abang masih ada janji main gaple dulu. Syukuri nikmat punya suami, punya istri. Berapa banyak orang yang ingin nikah nggak ketemu jodoh, tapi bapak ibu ketemu. Aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Amin. Udah dapat kok. Syukuri nikmat bisa bersahabat dengan orang baik-baik. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak, ketika jabatanmu tinggi, ketika kau terkenal, sampai disitulah ternyata persahabatan. Berteman di Balikpapan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nih, jaga teman ini, buat grupnya, buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ustaz Somad, ya, dia selalu miss call saya tengah malam ngajak tahajud. Bagus, berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki Pak Ustaz. Kamu? Saya perempuan. Oh. Tapi kami pacarannya Islami kok Pak Ustaz. Mana ada pacaran Islami? La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya nggak punya kakak laki-laki Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kami hubungannya cuma miss call aja kok Pak Ustadz, cuma ngajak sholat kok, cuma ngajak pengajian kok, manggilnya aja Islami. Ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, ya umi ya abi. Bulan ketiga, ya almarhum ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur, putuskan hubungan itu.
lanjutkan dengan yang halal, kupinang kau dengan bismillah. Jangan biarkan setan masuk dalam hubungan kalian yang baik, karena cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bisa orang dipaksa untuk mencinta? Tidak. Oh, kalau begitu cinta itu anugerah Allah. Ya. Kalau begitu cinta itu halal. Halal. Kalau gitu pacaran itu halal. Haram. Apa bedanya? Cinta yang terbetik dalam hatimu anugerah Allah. Tapi aksi setelah itu berubah menjadi haram, bisa menjadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika kau datang ke rumah bapaknya. Tapi jangan mentang-mentang udah habis dengar ceramah ini lalu langsung pulang petantang petenteng. Assalamualaikum. Enggak begitu juga. Bawalah para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, minta pinangkan. Jangan kepedean datang sendiri. Ditolak kalian mentah-mentah. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena tolak. Bawa ustaz, bawa imam, bawa tuan guru, bawa kiai. Saya aja dulu saya bawa kiai, kiai yang ngomong, saya diam aja. Kata kiai, Somad ngomong, kamu kalau di mimbar ceramahan ngomong. Enggak kiai, kan kiai ngomong, kita jangan ngomong, kita diam aja. Kita angkat juru bicara. Oh kalau gitu ustadz lah besok saya bawa sebelum pergi ke Tanjung Seler untuk Minang. Jangan. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Nah, syukuri nikmat cinta, karena tak semua orang diberikan nikmat. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Diberikan Allah cinta ke dalam hatinya. Cinta itu adalah nikmat yang diberikan Allah tertancap dalam tangkai jantung seorang laki-laki bernama Qais. Akhirnya dia tak ada melihat perempuan yang cantik di dunia ini kecuali Laila. Akhirnya dia tergila-gila, maka dia dipanggil dengan Laila Majnun, artinya gila dengan Laila. Sampai-sampai setiap perempuan nampaknya Laila. Tak ada perempuan lain kecuali Laila. Tapi bapak Laila tidak mau menikahkan dia. Sampai akhirnya dia gila, dan dia termasuk orang yang sembuh karena didoakan di samping Ka'bah. Begitu ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam muzakkiratnya. Di antara orang yang sembuh di dinding Ka'bah adalah Qais. Walaupun tak jadi dia menikah, tapi syair-syairnya itu menjadi saksi. Andai dia jadi nikah, mungkin syairnya tak ada. Andai dia jadi nikah, apa yang terjadi? Anaknya banyak. Tak jadi nikah, syairnya banyak. Sampai hari ini kekal abadi. Sampai akhirnya suatu hari dia ditanya, Qais, iya, kalau ada dua pilihan, dunia beserta isinya dengan Laila, kau pilih mana? Apa kata Qais? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sendal Laila lebih indah daripada dunia beserta isinya. Itu belum ada orang Balikpapan segila itu. Jadi makanya kalau sudah ada, bagaimana dengan orang tua yang mensyukuri calon menantu yang baik, anak muda, sholatnya nggak tinggal, hanya saja kekurangannya pada rezekinya saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang ke rumahmu, Bu, kalau datang ke rumahmu makcik, kalau datang ke rumahmu Pak, kalau datang ke rumahmu Om, seorang laki-laki, tardawna dinahu, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Kalau tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat. Maka syukuri, ini nikmat besar. Tidak semua orang bisa didatangi begini. Jangan sampai nanti setelah pilih dapat pecandu narkoba, mabuk sakau, anaknya nggak tahan, nangis, undang ustadz, mau mediasi. Apa yang mau dimediasi? Dia galau. Ustadz ceramah, marilah kita takut kepada Allah. Dia senyum sendiri.
rupanya dia sakau. Saya berapa kali bolak-balik dipanggil orang, Ustaz Somad besok kita datang ya ke rumah makan. Acara apa? Saya mau ketemu dengan Ustadz bawa anak saya. Oh, saya nggak mau di rumah makan, nanti kena fitnah. Di mana? Di masjid. Sampai ke masjid, ini siapa? Ini anak saya Pak Ustadz, dokter di rumah sakit, sudah kerja, punya rumah, punya mobil, mapan ekonomi. Apa masalahnya? Lakinya sakau pakai narkoba Pak Ustadz. Dulu kenapa diterima? Itulah Pak Ustadz, kurang fit and proper test. Hanya karena ngelihat mobilnya datang mahal, rupanya rental. Hanya karena dia datang ganteng, 10 tahun berubah. Tapi ada satu yang kekal abadi, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Din, agamanya. Wa khuluquhu, akhlaknya. Walaupun rupanya agak kurang-kurang ganteng dikit, tak apa-apa. Walaupun rezekinya agak kurang-kurang dikit, ia kunu fuqara. Kalau dia fakir, kalau dia susah, yughnihimullah, Allah akan memberi dia rezeki. Allah memberi rezeki. Ya Razzaq, wahai engkau memberikan rezeki. Ini sekarang orang sudah rusak pandangannya. Asalkan kaya, punya jabatan, status sosial di masyarakat hebat, terima. Dia tak tahu bahwa anak perempuanmu belum tentu bahagia dengan itu semua. Yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah, andai semua bilang salah, saya nggak peduli. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul dalam Quran, betul dalam hadis, betul kata ulama, saya sampaikan. Semua orang mengatakan tak betul. Kalau betul kata Allah, saya sampaikan. Orang benci dengan saya, ditinggalkannya saya, nggak masalah selama kamera masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang istiqomah salat di masjid. Masjid apa? Nurul Qamar. Nur cahaya, qamar bulan. Nurul qamar, cahaya bulan. Mana yang lebih hebat, cahaya matahari apa cahaya bulan? Tergantung siang apa malam. Kalau siang mana ada cahaya bulan. Jadi tepat memang ngundang saya malam di sini karena dia nurul qamar. Masya Allah, tabarakallah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, ya jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, qamarun. Kenapa nabi itu disebut cahaya rembulan? Karena Makkah waktu itu gelap gulita, sampai akhirnya datanglah rembulan terang benderang, maka disebut dengan tala'al badru, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Maka dia disebut dengan bulan. Ada seorang perempuan namanya Sofia. Siapa namanya? Sofia artinya tulus, suci, murni, bersih. Sofia punya ayah namanya Huyai. Huyai punya ayah namanya Akhtab, orang Yahudi. Datanglah Sofia cerita ke ayahnya. Ayah, ya, aku mimpi. Apa mimpimu? Aku tadi malam memangku bulan. Langsung ditempeleng sama ayahnya, kelopak, keluar darah di bibirnya. Kenapa? Karena makna mimpi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yang Yahudi, Huyai bin Akhtab, tahu bahwa anaknya ini nanti memangku bulan akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia benci, dia marah.
tapi takdir Allah tak dapat ditolak. Akhirnya Sofiyah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, sekarang Nabi kan nggak ada lagi, ya. Jadi kalau ada di antara kami yang perempuan ini mimpi mangku bulan, menikah dengan ulama. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya nggak maulah punya mantu ulama, Pak Ustadz. Kenapa? Ulama itu kan SAG, sarjana alam gaib. Kamu jangan sekolah agama, kamu jangan masuk pesantren, nanti mau makan apa? Seorang anak sekolah agama numpang di rumah tantenya, karena dia dari kampung merantau ke kota, numpang di rumah tante. Lihat tuh anak tante SH, lihat tuh anak tante SE, lihat tuh anak tante dokter. Ngapain kamu sekolah agama? Mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Sekarang apa yang terjadi? Si tante numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. True story, kisah nyata. Kenapa? Anak yang jadi hebat, yang kaya, tak peduli karena tak tahu agama. Rupanya rezeki dijamin Allah. Keponakan yang dulu diejek, diremehkan, sekolah pesantren, nasibnya baik, dibukakan Allah rezeki, punya pondok pesantren, santrinya ribuan. Sekarang bahagia, numpang di rumah keponakan. Bisa dibuatkan sinetronnya, judulnya Tante Durhaka. Banyak orang sekarang lambungnya dekat dengan otaknya. Diciptakan Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah. Enggak Pak Ustaz, kawan saya lambungnya di bawah, otaknya di bawah juga. Tuh, kok bisa otaknya di bawah? Di sini Pak Ustaz. Otak itu ditinggikan di atas, jantung di tengah, lambung di bawah. Jangan kau satukan antara otak, jantung dan lambung, sehingga yang kau pikirkan lambung, yang kau renungkan lambung. Sehingga orang kalau kenalan pertama, kau kerja di mana? Kau makan apa? Gajimu berapa? Kau makan apa? Kalau hidup cuma untuk makan, bagus kau jadi kucing Anggora. Kasih makan, lapar kasih makan, lapar mati. Hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah syukur, mensyukuri nikmat akal. Afala ta'qilun, kenapa kau tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tidak merenung? Afala yatadabbarun al-Quran, kenapa tidak memikirkan Al-Quran? Akal mesti disyukuri. Aku sekarang hidup di mana? Di dunia. Berapa lama? 63 tahun. Itu kalau ikut Nabi. Tapi kalau tidak ikut Nabi, bisa lebih cepat. Yang akan aku bawa nanti ke apa? Kepada Allah sebagai bekal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan aku bawa setelah aku mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakai akal. Banyak orang sekarang tidak sempat memakai akal. Bangun tidur buka handphone, mau tidur buka handphone, buka gadget, buka TV, buka laptop, ngobrol tak tentu arah. Satu hari itu otaknya off. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah nggak sayang tertulis di sini off. Nggak pernah di on kan sama sekali. Dia tidak berpikir aku ini hidup berapa lama, punya istri, punya anak yang sayang-sayang ini kan karena aku masih hidup, masih bernyawa. Kalau nanti tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa, aku terbaring kaku, membisu, tak bersuara. Semuanya menangis. Papa, kenapa begitu cepat kau pergi, warisan belum dibagi? Ternyata pernah ikut membangun Masjid Nurul Qamar. Allahu Akbar.
Saya Pak Ustadz Masjid Nurul Qamar itu saya nggak ikut membangunnya. Terus, tapi saya sempat membelikan AC-nya Pak Ustadz, satu di kanan, satu di kiri. Padahal masjid ini sebesar ini, panasnya minta ampun. Masjid ini sebetulnya tidak panas, tapi karena masyarakatnya udah penuh membludak, itulah yang membuat ini udah over capacity. Udah bagus masjid ini, tinggi, ada kubahnya, lampunya cantik. Ini minta tolong tim foto ini, nanti mau saya tiru, bagus, cantik macam Masjid Nabawi, luar biasa. Ah ini udah ada. Sebetulnya saya mau minta foto di sini. Kenang-kenangan masjidnya. Tadi dari depan kita suuzon nengok masjid. Depan, kecil kali masjidnya. Sampai ruko, masuk ke dalam rupanya. Jangan lihat dari casingnya. Masuklah ke dalam. Jadi nanti kalau ada orang dari Balikpapan cerita, kayak mana masjid-masjid di Balikpapan? Masjid Balikpapan itu di samping ruko kecil, dijamin belum pernah masuk Masjid Nurul Qamar. Kalau dia masuk ke dalam, Ustaz Somad pernah di Masjid Nurul Qamar, itu ketahuan belum nonton di YouTube. Syukuri nikmat handphone dengan apa? Silaturahim. Dengan apa? Nonton ceramah. Dengan apa? Meliput ulama. Dengan apa? Mendengarkan suara Quran. Mendengarkan apa? MP3 para qari. Dengan apa? Ada program Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi. Nikmat handphone, disyukuri semuanya.